Arman dan Sari pertama kali bertemu saat duduk di bangku kuliah. Arman adalah seorang mahasiswa teknik yang cerdas dan penuh dedikasi, sementara Sari adalah seorang mahasiswi ilmu komunikasi yang ceria dan penuh semangat. Pertemuan pertama mereka terjadi di perpustakaan kampus. Saat itu, Arman sedang mencari referensi untuk tugas akhirnya, dan Sari tengah mencari buku untuk penelitian tugas kuliahnya. Mereka berpapasan di lorong rak buku, dan dari situlah benih cinta mereka mulai tumbuh. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin sering bertemu dan berbincang. Keduanya merasa nyaman satu sama lain dan memiliki banyak kesamaan. Arman tertarik dengan kecerdasan dan keceriaan Sari, sementara Sari mengagumi ketenangan dan kedewasaan Arman. Tak lama kemudian, mereka resmi berpacaran dan menjadi pasangan yang tak terpisahkan di kampus. Setelah lulus, Arman segera mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi. Sari, di sisi lain, memulai karirnya sebagai konsultan kecantikan di sebuah perusahaan ternama. Kehidupan mereka setelah menikah pun terlihat sempurna. Mereka membeli sebuah rumah mungil di Jakarta Selatan dan mulai menata kehidupan rumah tangga mereka. Pernikahan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu dengan menonton film, memasak bersama, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Setiap akhir pekan, mereka selalu berusaha untuk meluangkan waktu bersama, menikmati setiap momen kebersamaan yang mereka miliki. Arman merasa sangat beruntung memiliki Sari sebagai istrinya, dan Sari pun merasa bahagia bisa menghabiskan hidupnya bersama Arman. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seiring berjalannya waktu, tantangan mulai muncul dalam pernikahan mereka. Arman seringkali harus dinas luar kota karena tuntutan pekerjaannya. Meskipun awalnya Sari memahami dan menerima kondisi ini, lama-kelamaan dia mulai merasa kesepian. Perasaan ini kemudian menjadi awal dari perubahan dalam hubungan mereka. Ketika Arman mulai sering dinas luar kota, Sari mencoba untuk tetap positif. Dia mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan, termasuk bekerja dan mengikuti kelas kebugaran di pusat olahraga dekat rumah. Namun, semakin sering Arman pergi, semakin besar rasa kesepian yang ia rasakan. Dia merindukan kebersamaan mereka, momen-momen kecil yang dulu sering mereka nikmati bersama. Setiap kali Arman pulang dari dinas luar kota, Sari selalu berusaha menyambutnya dengan penuh cinta. Dia berdandan cantik, memasak makanan favorit Arman, dan selalu memakai dress merah andalannya. Dress merah itu adalah hadiah dari Arman saat ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Dan sejak saat itu dress tersebut menjadi simbol cinta mereka. Awalnya, Arman merasa senang setiap kali melihat Sari memakai dress merah itu. Dia merasa dihargai dan dicintai oleh istrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa ada yang aneh. Setiap kali dia pulang dari dinas, Sari selalu memakai dress tersebut, dengan sikapnya yang semakin canggung. Arman mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sari, tetapi dia tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Kegelisahan Arman semakin memuncak ketika dia menyadari bahwa Sari tampak lebih sering berdandan dan merawat penampilannya dengan lebih intens setiap kali dia akan pulang dari dinas. Sari semakin bersikap canggung saat menyambut Arman, seolah-olah ada sesuatu yang harus dia sembunyikan. Arman mulai merasa curiga, tetapi dia tidak tahu harus memulai dari mana untuk mencari jawaban atas kecurigaannya. Pada suatu hari ketika Sari tidak berada di rumah, Arman memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang aktivitas istrinya. Dia memulai dengan berbicara dengan tetangga dekat mereka. Arman mencoba untuk tidak menunjukkan kegelisahannya dan berpura-pura bahwa dia hanya ingin tahu tentang keseharian Sari saat dia tidak ada di rumah. Arman pertama kali berbicara dengan Burina, tetangga sebelah rumah yang selalu ramah dan suka berbagi cerita. "Burina, saya ingin tahu, apa Sari sering keluar rumah saat saya dinas luar kota?" Tanya Arman dengan hati-hati. "Oh, Sari itu rajin sekali, Mas Arman. Dia sering pergi ke pusat kebugaran di dekat sini. Saya sering melihat dia berolahraga di sana," jawab Burina dengan senyum. Arman merasa sedikit lega mendengar bahwa Sari sering berolahraga, tapi dia tetap merasa ada yang tidak beres. Dia kemudian mencoba berbicara dengan Pak Bambang, tetangga di seberang rumah yang selalu memperhatikan aktivitas di lingkungan sekitar. "Pak Bambang, apakah Anda pernah melihat sesuatu yang aneh tentang Sari saat saya tidak ada di rumah?" tanya Arman dengan ragu. Pak Bambang terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Sebenarnya, saya pernah melihat Sari sering berbicara dengan seorang pria di pusat kebugaran. Pria itu sepertinya pelatih di sana. Mereka tampak akrab." Arman merasa hatinya berdebar-debar mendengar informasi ini. "Siapa pria itu?"
Apa hubungan Sari dengan pria tersebut? Kecurigaan Arman semakin menguat, dan dia merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria yang disebut oleh Pak Bambang. Arman memutuskan untuk mendatangi pusat kebugaran tempat Sari sering berolahraga. Dia berpura-pura ingin mendaftar sebagai anggota baru, dan mulai mencari tahu tentang pelatih yang ada di sana. Akhirnya, dia mengetahui bahwa pria yang dimaksud adalah Hendra, seorang pelatih kebugaran yang cukup populer di tempat itu. Dengan informasi yang semakin jelas, Arman merasa perlu untuk berbicara langsung dengan Hendra. Dia mendapatkan nomor kontak Hendra dan mengatur pertemuan di luar pusat kebugaran. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe kecil yang tenang. Hendra, saya Arman, suami Sari. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang hubungan Anda dengan istri saya, kata Arman langsung ke inti permasalahan. Hendra tampak terkejut dan canggung. Maaf, Mas Arman. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya teman olahraga Sari, tidak lebih, jawab Hendra dengan gugup. Arman bisa melihat ketidaknyamanan di wajah Hendra. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pria kekar tersebut, tetapi dia memutuskan untuk tidak menekan lebih lanjut. Arman tahu bahwa percekcokan tidak akan memberikan jawaban yang dia cari. Jadi mau tidak mau, ia harus berbicara langsung dengan Sari. Malamnya, Arman pulang ke rumah dengan perasaan cemas dan bingung. Dia melihat Sari yang sedang duduk di ruang tamu dengan dress merah yang selalu dia pakai setiap kali Arman pulang dari dinas luar kota. Dengan hati yang berat, Arman mengajak Sari bicara empat mata di ruang tamu mereka. Sari, aku perlu bertanya sesuatu padamu. Ada yang mengganjal di pikiranku, kata Arman mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Sari menatap Arman dengan wajah bingung dan sedikit cemas. Apa yang ingin kamu tanyakan, Mas? Arman menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Setiap kali aku pulang dari dinas luar kota, kamu selalu pakai dress merah ini. Ada alasan khusus apa kamu selalu memakainya? Kan aku sudah membelikanmu banyak baju bagus lainnya. Vaya Sari tiba-tiba berubah pucat. Dia terdiam sejenak, seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela napas panjang dan mulai berbicara dengan suara gemetar. Aku harus jujur padamu, Mas. Dengan berat hati aku memohon maaf padamu. Sebenarnya, kalimatnya terputus. Sebenarnya apa? Arman menyela. Sebenarnya, dress merah ini memang kode. Kode untuk pelatih kebugaranku, Hendra namanya. Ini kulakukan untuk memberitahunya bahwa kamu sudah pulang dan dia tidak boleh datang ke rumah kita, kata Sari dengan suara lirih. Mendengar pengakuan itu, Arman merasa dunia seakan runtuh. Dia merasa marah, sedih, dan kecewa sekaligus. Ingin rasanya ia meneriakkan nama Hendra. Namun, dia menahan diri untuk tidak langsung marah. Dia ingin mendengar lebih lanjut dari Sari. Kenapa? Sari, kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kurang dariku? Tanya Arman dengan suara bergetar. Sari mulai menangis. Air matanya mengalir deras di pipinya. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, Mas. Tapi, selama kamu sering dinas luar kota, aku merasa kesepian. Aku bertemu Hendra di pusat kebugaran, dan kami mulai mengobrol. Awalnya hanya sebagai teman, tapi lama-kelamaan aku mulai terlibat lebih jauh. Arman hanya bisa terdiam mendengar pengakuan Sari. Murka rasanya. Hampir tak tertahankan. Namun, di dalam hatinya, dia masih mencintai Sari. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya harus dipikirkan dengan matang-matang. Hari-hari berikutnya bagi Arman dan Sari terasa penuh dengan kecanggungan. Arman mencoba untuk menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi pikirannya selalu terbayang-bayang oleh pengakuan Sari tentang perselingkuhannya dengan Hendra. Sari, di sisi lain, merasa sangat menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Dia merasa sedih dan hancur melihat betapa sakit hati yang dia timbulkan pada Arman. Setiap kali mereka berdua berbicara, suasana hati mereka selalu tegang. Arman merasa sulit untuk memandang Sari tanpa teringat akan pengkhianatan yang telah terjadi. Namun, di balik kekecewaan dan amarahnya, masih ada cinta yang dalam terhadap wanita yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun itu. Pada suatu pagi, Arman mendapati Hendra tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka. Saya ingin meminta maaf atas semua yang terjadi antara saya dan Sari. Arman merasa amarahnya semakin memuncak. Kau telah menghancurkan rumah tanggaku. Hendra, bagaimana bisa kau melakukan ini? Apa yang membuatmu berpikir bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan? Ucap Arman dengan suara gemetar. Hendra menundukkan kepala,
menunjukkan raut wajah yang penuh penyesalan. Saya tahu saya salah. Mas, saya tidak bermaksud menghancurkan rumah tangga kalian. Saya sangat menyesal. Arman merasa sulit untuk mempercayai kata-kata Hendra. Baginya, Hendra adalah pria yang telah merusak kehidupannya dan kepercayaannya pada Sari. Namun, di tengah-tengah kebencian dan amarahnya, Arman juga merasa sedih. Sedih karena rumah tangganya hancur, sedih karena kepercayaannya dikhianati, dan sedih karena Sari, wanita yang dicintainya, melakukan hal hina tersebut. Sudahlah, lebih baik kau segera pergi dari rumahku. Dan jangan pernah menampakkan dirimu di hadapanku lagi. Arman mengusir Hendra tanpa mau mendengarkan apa-apa lagi. Setelah Hendra pergi, Arman kembali berhadapan dengan Sari di dalam rumah. Mereka duduk di ruang tamu dengan keheningan yang sangat mencekik Sari. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kita? Tanya Arman dengan suara yang penuh kekecewaan. Sari menatap Arman dengan matanya yang penuh dengan air mata. Aku benar-benar menyesal. Mas, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Arman mengangguk perlahan. Sari, aku mencintaimu. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkan hubungan kita setelah semua ini terjadi. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu? Sari menangis lebih keras, merasakan keputusasaan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan atau lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Dia tahu bahwa dia harus bertanggung jawab atas tindakannya dan menerima konsekuensinya, tetapi dia tidak ingin kehilangan Arman. Besoknya, ketika Arman sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi, Sari mendekatinya dengan langkah ragu-ragu. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Mas, bolehkah kita bicara? Ucap Sari dengan ragu-ragu. Arman mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa dia bersedia mendengarkan apa yang ingin dikatakannya. Sari duduk di samping Arman dan menatapnya dengan tatapan penuh harapan. Aku tahu aku telah membuatmu sangat sakit. Mas, aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan atau lakukan untuk memperbaikinya, tetapi aku ingin meminta maaf. Aku ingin kita bisa memulai lagi, jika kamu masih mau memberiku kesempatan. Ucapnya penuh sesal. Arman terdiam sejenak, mencerna kata-kata Sari dengan hati yang terluka. Dia melihat mata Sari yang penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Meskipun masih penuh dengan rasa sakit dan kecewa, Arman juga merasa bahwa dia masih mencintai Sari. Dia tidak tahu apakah dia bisa memaafkan dan melupakan pengkhianatan itu, tetapi dia tahu bahwa dia ingin mencoba. Melihat Sari yang terlihat penuh penyesalan di hadapannya, Arman merasa hatinya sedikit luluh. Sari, aku masih mencintaimu. Tapi aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Kata Arman akhirnya dengan suara lembut. Sari menangis terseduh-seduh. Terima kasih, Mas. Aku janji akan berusaha menjadi istri yang lebih baik lagi. Aku sangat menyesal telah menyakitimu. Arman mengangguk perlahan. Kita butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Tapi kita harus mulai dari nol. Aku ingin kita berdua belajar dari kesalahan kita dan membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Sari mengangguk dengan penuh harapan di wajahnya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan untuk memulihkan hubungan mereka tidak akan mudah. Namun, mereka juga tahu bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Mereka memulai dari awal dengan saling membuka hati dan berkomunikasi secara jujur. Arman dan Sari menghadiri konseling pernikahan untuk membantu mereka memahami akar permasalahan dalam hubungan mereka dan belajar keterampilan komunikasi yang lebih baik. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu untuk membangun kembali kepercayaan dan kedekatan di antara mereka. Arman belajar untuk memaafkan Sari, sementara Sari berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia bisa dipercaya lagi. Beberapa bulan kemudian, perlahan-lahan, kebahagiaan mulai kembali hadir dalam rumah tangga mereka. Mereka kembali menikmati kebersamaan, tertawa bersama, dan merencanakan masa depan mereka bersama-sama. Sari berhenti berhubungan dengan Hendra secara total. Dia fokus untuk mendukung Arman dalam karirnya dan mengurus rumah tangga dengan penuh dedikasi. Setiap kali Arman pulang dari dinas luar kota, Sari tidak lagi menggunakan dress merah sebagai kode untuk Hendra. Bahkan dress itu ia buang agar tidak membuat suaminya teringat akan hal busuk di belakang. Arman juga belajar untuk lebih hadir di rumah dan lebih memperhatikan Sari. Dia memahami pentingnya kehadiran fisik dan emosional dalam rumah tangga mereka. Mereka berdua belajar untuk lebih terbuka satu sama lain, berbagi mimpi dan harapan mereka untuk masa depan. Ketika ulang tahun pernikahan mereka yang kelima tiba, Arman dan Sari merayakannya dengan penuh sukacita. Mereka merenungkan perjalanan panjang mereka,
dengan segala liku-liku yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka berhasil melewati semua itu bersama-sama. Dengan hati yang penuh harapan dan cinta, Arman dan Sari melangkah ke masa depan mereka, siap menghadapi segala tantangan dan menikmati kebahagiaan bersama. Mereka telah belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesabaran, pengorbanan, dan kesediaan untuk terus berusaha demi kebahagiaan bersama. Pernikahan mereka memang tidak sempurna, tetapi dengan usaha dan cinta yang tulus, Arman dan Sari berhasil melewati masa sulit itu. Mereka belajar bahwa cinta sejati adalah tentang memberikan kesempatan kedua, memaafkan, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik bersama. Setelah melalui berbagai ujian dan rintangan, Arman dan Sari semakin menyadari betapa kuat cinta mereka. Mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesediaan untuk berjuang bersama menghadapi segala tantangan. Setiap malam, mereka menghabiskan waktu berbicara tentang impian dan harapan mereka di masa depan. Mereka merencanakan liburan singkat sebagai hadiah atas perjuangan yang telah mereka lalui. Meski sederhana, liburan ini menjadi momen yang sangat berarti bagi mereka. Waktu berlalu, dan kehidupan Arman dan Sari terus berjalan dengan baik. Mereka terus bekerja keras dan saling mendukung, menikmati setiap momen kebersamaan yang mereka miliki. Suatu hari, Sari memberikan kabar yang sangat menggembirakan. "Mas, aku hamil," katanya dengan mata berbinar-binar. Arman tertegun sejenak, lalu memeluk Sari dengan penuh kegembiraan. "Benarkah?" "Alhamdulillah ya Allah." Kehamilan Sari membawa kebahagiaan baru dalam rumah tangga mereka. Mereka berdua sangat antusias menantikan kelahiran buah hati mereka dan melakukan berbagai persiapan. Arman dan Sari berjanji akan memberikan yang terbaik untuk anak mereka dan membesarkannya dalam lingkungan yang penuh cinta. Ketika bayi mereka lahir, kebahagiaan keluarga mereka semakin lengkap. Arman dan Sari merasa bahwa segala perjuangan dan pengorbanan yang mereka lalui tidak sia-sia. Mereka menyadari bahwa cinta mereka semakin kuat dan kokoh, dan mereka siap menghadapi masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Dengan hadirnya buah hati dalam kehidupan mereka, Arman dan Sari merasakan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap hari mereka disibukkan dengan merawat dan mengasuh bayi mereka. Namun hal itu tidak pernah mengurangi kebahagiaan mereka. Justru, kehadiran sang bayi semakin mengeratkan hubungan mereka. Arman seringkali terjaga di tengah malam untuk membantu Sari merawat bayi mereka. Meskipun lelah, dia selalu merasa bahagia melihat senyum di wajah Sari dan bayinya. Sari pun selalu bersyukur memiliki suami yang begitu perhatian dan penyayang. "Kita telah melewati banyak hal bersama, Mas. Aku sangat bersyukur kita bisa sampai di titik ini," kata Sari suatu malam saat mereka duduk bersama di kamar bayi mereka. Arman tersenyum dan meraih tangan Sari. "Aku juga bersyukur, Sari. Aku tidak bisa membayangkan menjalani hidup ini tanpa kamu. Kamu adalah kekuatanku." Bertahun-tahun kemudian, Arman dan Sari melihat kembali perjalanan hidup mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka telah melalui berbagai ujian, namun cinta mereka selalu menjadi kekuatan utama yang membuat mereka tetap bersama. Saat anak mereka tumbuh dewasa, Arman dan Sari sering berbagi cerita tentang perjalanan cinta mereka yang penuh liku. Dalam setiap senyum, tawa, dan kebahagiaan yang mereka rasakan, Arman dan Sari selalu mengingat bahwa semua itu adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan cinta yang tulus. Dan mereka tahu bahwa cinta mereka akan selalu menjadi inspirasi bagi keluarga mereka, sekarang dan selamanya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.